Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Im Abdul Karim. Kali ini saya akan membahas apa sih perbedaan dari OC layer dan TCP or IP. Oke, pertama-tama saya doakan semoga semua penonton yang nonton di channel YouTube saya ini semua pada sehat. Jangan lupa rajin rajin cuci tangan, bersih-bersih di lingkungan sekitar agar kita semua terhindar dari adanya pandemi COVID ini. Oke, sebelum kita langsung membahas, terlebih dahulu saya akan membacakan topik pembahasan dari presentasi yang akan saya sampaikan kali ini. Yaitu pertama, saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari oscillator dan TCP or IP. Dan terakhir yaitu perbedaan dari oscillator dan TCP or IP. Oke, next. Apa sih isolayer itu? What is the isolayer atau Open System Interconnection? Oscillator itu adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Jadi standar inilah yang menyebabkan semua alat komunikasi bisa saling terhubung satu sama lain melalui jaringannya. Dan terdapat layer pada model OSI. Dan untuk setiap layer itu bertanggung jawab untuk membentuk koneksi dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengkoreksi jika terjadinya error selama proses transfer berlangsung. Jadi setiap layer di OSI layer itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing gitu. Kalau di layer 1 ada kesalahan atau apa pasti error ke semuanya juga gitu. Oke, next. Pertama, yaitu ada application layer. Lapisan ketujuh ini berfungsi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Oke, next slide. Lapisan keenam berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang didapat transmisikan melalui jaringan. Jadi protokol yang berada dalam level atau persentase layer ini yaitu seperti redirector, terus seperti layanan workstation dan juga network shell seperti virtual network computing atau RDP. Selanjutnya yang kelima itu ada session layer. Jadi lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sih koneksi dapat dibuat atau dipelihara dan dihancurkan. Selain itu juga di level ini dilakukan resolusi nama. Jadi protokol yang berada dalam lapisan ini adalah RPC atau Remote Producer Call, Procedure Call, dan DCV Apple Talk Data Stream Protocol. Oke, next. Di lapisan keempat ini ada transport layer yang berfungsi untuk memecah data serta memberikan nomor urut ke paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima dengan akses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Jadi si lapisan ini tuh berfungsi untuk jadi kayak memberikan nomor urut gitu ke si paket-paketnya, juga memberikan nomor urut gitu biar dapat disusun kembali kepada tujuan diterima. Oke, next ada network layer. Di lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melalui routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Selanjutnya ada data link layer, yaitu lapisan kedua berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Jadi selain itu juga pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti apa namanya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Dan yang terakhir, and the last, yaitu ada physical layer. Di lapisan ini juga berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan.
Oke, kali ini kita masuk ke dalam TCP or IP. Jadi, TCP or IP itu atau singkatan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol adalah sebuah perangkat lunak dan terdapat di dalam satu sistem dan memungkinkan komputer untuk berkomunikasi antara satu dengan yang dapat mentransfer data dalam satu grup ataupun network jaringan. Nah, terakhir kita bahas perbedaan dari OSI layer dan TCP or IP. Jadi di OSI layer itu dia memiliki 7 buah layer, sedangkan di TCP or IP itu cuma memiliki 4 layer. Terus si OSI layer merupakan protokol independent tree, sedangkan TCP or IP merupakan protokol spesifik. Dan perbedaannya lagi yaitu standar tidak dapat diperoleh dengan cuma-cuma kalau di OSI layer. Berbalik kebandingannya dengan TCP or IP, semuanya bisa didapat dengan cuma-cuma standarnya. Terus perkembangannya juga tersendat kalau OSI layer, sedangkan TCP or IP itu malah sebaliknya. Dan untuk jangka panjang juga akan menjadi standar dunia. Terus lebih sederhana lagi dengan cuma 4 layer. Terus lebih kredibel juga kalau TCP or IP itu. Next. Oke, mungkin sekian. Kurang lebih mohon dimaafkan. Kalau ada salah mohon dimaafkan juga. Bila ada pertanyaan atau apapun, silahkan komen di kolom komentar atau bisa DM Instagram atau ke lain. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.